Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di galeri sekolahku. Kita akan membahas soal tryout ujian lagi. Nah, enggak semua soal itu terdiri dari soal yang mudah-mudah. Pasti ada soal yang memerlukan tingkat berpikir yang tinggi. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal-soal IPA yang terdiri dari soal-soal kelas high order thinking. Buat anak-anak yang baru bergabung, silahkan download soalnya terlebih dahulu, kemudian klik tombol subscribe, like, dan share, lalu simak video pembahasannya. Ya, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Di sini ada gambar kubus yang dia diukur menggunakan mistar atau penggaris. Nah, sisinya itu ada 1/2 mili, yang belakang 4/2 mili. Jadi panjang sisi kubusnya itu ada 3 cm. Maaf, di sini salah tulis, harusnya 3 cm. Kemudian yang ditanyakan luas selimut dari kubusnya itu. Luas selimut sama dengan 6 kali luas sisinya. Jadi 6 kali sisi kuadrat sama dengan 6 dikali 3 kuadrat. Harusnya 3 ya nulisnya. 6 kali 9 sama dengan hasilnya 54. Kalau yang koma-koma itu jelas pasti salah. Jawabannya C, 54. Kemudian untuk soal nomor 2 ini diketahui ada sebuah gambar yang dia melekatkan 2 logam dan diketahui berbagai jenis logam dan koefisien muai masing-masing logamnya. Yang ditanyakan itu pasangan logam A, B yang benar berturut-turut adalah, di sini soalnya benar dan berturut-turut ya. Tapi kita tidak tahu itu A dan B akan melengkung kemana, jadi kita prediksi. Kita lihat dari option jawabannya saja. Yang A itu 1 dan 2. 1 itu 19, 2-nya 11, jadi lebih banyak yang 19. Kita lingkari yang 19. Seterusnya yang B lebih besar yang 5, kita lingkari yang 5. Yang D, kita lihat D dulu, 1 dan 4. 1-nya 19, 4-nya 12, lebih besar yang 1. Dan yang C, 4 dan 3, 4-nya 12, 3-nya 17, lebih besar yang 3. Dan option yang paling berbeda dari A, B, C, D adalah jawaban C. Jadi udah pasti jawaban yang benar C. Kemudian soal nomor 3 ini berhubungan dengan kalor. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada sebuah gambar yang di situ adalah gambar proses peleburan benda P dengan masanya 500 gram. Apabila kita gambarkan ulang, atau yang ditanyakan kan kalor lebur zat P. Jadi kita cari tahu posisi mana zat P itu melebur. Kita gambarkan ulang grafik hubungan antara kalor dengan kenaikan suhu atau perubahan suhu. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa proses yang nantinya akan menggunakan rumus kalor. Rumus kalor ada 2, MC delta T itu digunakan untuk saat menaikkan suhu benda. Dan yang kedua, rumus kalor Q sama dengan M kali L atau U itu digunakan ketika benda berubah wujud, bisa melebur, bisa juga menguap, tergantung jenis bendanya dan suhunya. Nah, kalau yang melebur itu simbolnya M, simbolnya L, kalor leburnya L. Untuk yang menguap nanti simbolnya U. Nah, di sini kan soalnya peleburan benda, jadi kita pakai simbolnya yang L. Melebur itu L, menguap itu U. Menguap biasanya digunakan untuk air di suhu 100 derajat Celcius. Kapan kita menggunakan rumus 1 dan kapan kita menggunakan rumus 2? Di sini kita bisa lihat dari gambarnya. Kita menggunakan rumus 1
ada delta T atau perubahan suhu. Jadi itu digunakan ketika suhu bendanya itu berubah. Yang ke atas suhu dalam satuan derajat Celcius, yang ke samping itu kalor dalam satuan kilojoule. Rumus yang pertama digunakan ketika suhunya berubah. Jadi suhu yang berubah itu ada di grafik yang paling kiri ini. Suhunya naik dari 10 mencapai 60 derajat Celcius. Nah, maka pada proses ini kita menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T. Kemudian ada lagi di sebelah kanan, ada kenaikan suhu itu dari 60 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius, itu menggunakan rumus yang sama. Sedangkan kita menggunakan Q sama dengan ml itu pada saat peleburan benda di mana bendanya itu tidak mengalami perubahan suhu atau suhunya konstan. Jadi di grafik yang tengah ini suhunya tetap 60 dari awal sampai akhir. Jadi kita gunakan ml di situ. Nah, soalnya itu yang ditanyakan adalah kalor lebur. Jadi kita gunakan yang rumus QML, yang ditanyakan kalor leburnya berapa. Kalau kita tarik di grafik itu ujung kiri 10, ujung kanannya 70. Yang digunakan berarti kalornya 60 kilojoule untuk meleburkan zat P. Nah, kita cari tahu kalor leburnya, kita tulis rumusnya Q sama dengan ml. Q-nya itu 60 kilojoule, masanya dari 500 jadikan kilogram, nilainya setengah kilo, 0,5 kilogram dikalikan L-nya yang dicari. L-nya sama dengan 60 per 0,5. Jadi L-nya nilainya 120.000 joule per kilogram. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan rumus QMC delta T ataupun QML tergantung dari apa yang ingin dicari di soal tersebut. Jadi harus jeli kapan menggunakan MC delta T dan kapan menggunakan ML. Untuk soal nomor 4, kita lihat ada es yang dicampur dengan air. Esnya 0 derajat, airnya 20 derajat. Nah, ketika dua benda itu dicampur nanti akan mencapai suhu yang setimbang atau dua-duanya mencapai suhu yang sama. Nah, di sini suhu yang sama itu yang dicari adalah 0 derajat Celcius saat esnya melebur. Kemudian diketahui yang lainnya, kalor lebur es 80 dan kalor jenis airnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah berapa massa es yang belum mencair. Jadi ketika kita bayangkan ada es yang dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air, lama-kelamaan esnya itu akan mencair. Nah, jadi ada es yang sudah mencair, ada es yang belum mencair. Yang ditanyakan itu ketika esnya belum mencair, masanya ada berapa. Jadi kita cari tahu di sini menggunakan persamaan dari asas Black. Kalor serap sama dengan kalor lepas. Kalor serap itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu. Jadi yang menyerap itu adalah esnya, sedangkan yang melepas kalor itu si air yang suhunya lebih tinggi. Nah, esnya itu mengalami dua proses, yakni kenaikan suhu dulu baru melebur atau berubah wujud, sedangkan yang air hanya mengalami perubahan suhunya dari 20 ke 0 derajat. Yang pertama kita lihat di sebelah kiri, ini ada dua rumus QMC delta T dan QML. MC delta T itu digunakan ketika esnya menaikkan suhu untuk sebelum berubah wujud, dan QML-nya digunakan ketika esnya berubah wujud. Kita keluarkan M-nya, jadi
M dalam kurung C delta T plus L sama dengan M-nya M air yang sebelah kanan 1000, C-nya 1 dan delta T-nya 20 min 0. 0 itu adalah suhu campurannya. Kemudian kita lihat di sini S-nya itu mengalami kenaikan suhu yang tidak ada karena dia suhunya dari 0 ke 0, hanya mengalami perubahan wujud. Jadi kita bisa simpulkan di sini C delta T-nya itu nilainya 0. T2 min T1 sama dengan T2-nya T campuran, T campurannya 0, min 0 jadi 0. Jadi sisa M kali L sama dengan 20.000. Di sini kita bisa cari tahu masanya nanti. LS kalor lebur S 80, sehingga kita dapatkan massa S yang melebur itu sama dengan 20.000 dibagi 80 sama dengan 250 gram. Itu massa S yang melebur, sedangkan massa S, nah karena ini rumusnya menggunakan kalor lebur, jadi masanya massa yang melebur, sedangkan massa S yang belum melebur itu didapatkan dari 400 dikurangi 250. 400 itu kan massa S awalnya, massa keseluruhan S. Jadi nilainya 150 gram itu adalah massa S yang belum mencair. Seperti itu ya caranya. Selanjutnya nomor 5 adalah grafik gerak lurus. Nah, di sini karena grafiknya terus naik, jadi dia merupakan gerak lurus yang kecepatannya berubah-ubah. Dan kecepatannya berubah secara konstan. Jadi kita bisa tahu bahwa itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Ciri-cirinya dia mempunyai percepatan yang tetap. Yang tetap percepatannya ya, bukan kecepatannya. Kalau GLB itu yang tetap itu adalah kecepatannya. Jadi setiap waktunya kecepatannya tetap. Dan dia cirinya tidak memiliki percepatan atau percepatannya 0. Nah, selanjutnya kita disuruh mencari tahu kira-kira angka yang pas dengan grafik GLBB. Kita lihat polanya. GLBB gerak lurus berubah beraturan, dia memiliki percepatan tetap. Jadi kecepatannya berubah secara konstan. Yang D itu 1, 5 itu dikali 5, 2 ke 10 kali 5, 3 ke 20 kali nggak ada itu, nggak tahu, jadi sudah berbeda. Yang D itu bukan GLBB. 5 ke 80 juga tidak sesuai dengan yang sebelumnya, jadi itu bukan GLBB. Kemudian yang C 1 ke 4 kali 4, 2 ke 8 kali 4, 3 ke 12 kali 4, selanjutnya dikali 4. Itu perubahannya tetap. Nah, tapi itu adalah gerak GLB atau gerak lurus beraturan. Karena perubahannya tidak naik atau tidak turun, hanya tetap. Jadi tidak memiliki percepatan. Untuk yang B itu yang 3 ke 14 kita tidak tahu jawabannya, jadi itu bukan gerak GLB atau GLBB. Yang A 1 ke 2, 2 ke 8, 3 ke 18, 4 ke 32, 5 ke 50. Nah, di sini kita lihat bahwa perubahannya itu naik secara konstan. Konstan itu 2 ke 4 naik 2, 6 ke 8 naik 2, selanjutnya naik 2. Jadi yang A itu adalah gerak GLBB. Selanjutnya nomor 6 ini adalah
Soal tentang hukum Newton. Dua gaya searah masing-masing 200 Newton dan 220 Newton mendorong sebuah gerobak bermassa 80 kg dan diketahui adanya sebuah gaya gesekan sebesar 20 Newton. Jadi yang 200 Newton dan 220 itu mereka arahnya sama sehingga bisa ditambahkan. Sedangkan yang 20 Newton itu adalah gaya gesekan, di mana gaya gesekan itu sesuai namanya gesekan, yakni gaya yang menghambat pergerakan benda. Jadi yang gaya gesekan nanti nilainya negatif. Kemudian karena adanya gesekan, maka gerak nomor 6 ini adalah gerak GLBB. GLBB kita dapat rumusnya VT sama dengan V0 plus AT. Nanti yang ditanyakan itu adalah kecepatan di detik keempat atau VT ketika T sama dengan 4 sekon. Selanjutnya kita cari tahu dulu percepatan sistemnya. Dari sigma F sama dengan 200 ditambah 220 dikurangi 20 itu resultan gayanya sama dengan dikali MA, massa bendanya yang didorong 80 Newton. Sehingga didapatkan percepatan bendanya itu adalah 5 meter per sekon. Selanjutnya kita bawa ke rumus GLBB. Di VT sama dengan V0 plus AT. Kita cari tahu VT-nya nanti di T sama dengan 4 sekon. V0-nya sama dengan 0 karena awalnya bendanya itu diam. Diam itu kecepatannya 0. Kita masukkan VT sama dengan 0 plus A-nya. Dari yang didapatkan 5 kali T-nya 4 sama dengan 20 meter per sekon. Jadi kecepatan benda di detik keempat nilainya 20 meter per sekon. Selanjutnya nomor 7, itu yang ditanyakan adalah energi listrik. Energi yang dihasilkan oleh pembangkit setiap detiknya. Yang ditanyakan energi setiap detiknya. Apabila kita lihat di soal ini ada yang diketahui adalah debit airnya 50 kg per sekon, kemudian percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan ketinggian air terjunnya 20 meter. Yang ditanyakan adalah energi satuannya joule sama dengan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, di sini apabila kita masukkan nilai dari ketiga komponen yang diketahui, ada 50 kg per sekon, kemudian ada 10 meter per sekon kuadrat, dan ada 20 meter. Ini akan dihasilkan satuan yang merupakan satuan dari energi, yakni joule. Kemudian yang ditanyakan tiap 1 sekonnya. Kita kalikan 50 kali 10 kali 20, hasilnya adalah 10.000. Kemudian satuannya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat kali sekon. Sekonnya ada 3 yang di bawah. Jadi hasilnya adalah 10.000 joule per sekon. Jawabannya D. Selanjutnya adalah soal nomor 8. Di sini ada 2 buah gaya, yang F1-nya X, F2-nya 2X. Kemudian mereka digunakan untuk memindahkan peti sejauh 5 meter dan usaha totalnya 450 joule.
Jika gesekan peti dengan lantai 30 Newton, gesekan itu adalah gaya gesek, nilainya 30 Newton. Yang ditanyakan berapa nilai gaya F1 dan F2 berturut-turut. Yang pertama, rumusnya itu W sama dengan F kali S. W itu adalah usaha totalnya 450 sama dengan resultan gayanya F1 dan F2, kita tulis sigma F dulu, dikalikan S perpindahannya 5 meter. Jadi resultan gayanya 450 per 5 sama dengan 90 Newton. Itu adalah resultan gayanya antara F1 dan F2. Selanjutnya kita cari tahu berapa besar nilai F1 dan F2 nya. Sigma F sama dengan 90 Newton. Di sini F1 dan F2 arahnya sama, jadi keduanya memiliki nilai yang positif. Sedangkan ada gaya gesekan yang menghambat arahnya berlawanan, nilainya min 30. F1 plus F2 sama dengan 90 plus 30 sama dengan 120 Newton. F1-nya itu X, F2-nya itu 2X sama dengan 120 Newton. 3X sama dengan 120 Newton. X sama dengan 40 Newton. Jadi nilai F1-nya itu sama dengan X atau 40 Newton. Dan F2-nya sama dengan 2X atau 80 Newton. Jawabannya D. Soal nomor 9 itu ada dua buah tabung yang diisi zat cair yang sama, yakni air. Keduanya memiliki massa jenis yang sama. Kemudian tinggi airnya itu berbeda, 40 dan 60 cm. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah tekanan air di dasar tabung. Tekanan itu rumusnya P. P sama dengan rho GH. Karena jenis cairannya itu sama, yakni air, jadi massa jenisnya sama, kita bisa coret. Percepatan gravitasinya sama, jadi kita tinggal membandingkan tinggi air atau kedalaman airnya. 40 banding 60 sama dengan 2 banding 3. Jawabannya C. Jadi untuk tekanan di zat cair itu yang membedakan adalah massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan kedalaman benda yang diukur dari permukaan air. Demikian tadi adalah pembahasan soal nomor 1 sampai 9. Buat anak-anak yang memiliki soal dan ingin dibahas, bisa kirimkan soal kalian ke email yang ada di description box. Sertakan juga identitas kalian ya. Sampai bertemu di video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.